Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taliban resmi merebut Afghanistan dari kekuasaan Amerika Serikat yang berkuasa sejak 2001 silam pada 31 Agustus 2021. Hal ini ditandai dengan perginya Amerika Serikat dari tanah Afghanistan dan diresmikannya pemerintahan mereka. Pasukan Taliban merayakan berakhirnya Amerika ini dengan menembakkan senapan ke udara, diiringi dengan seruan takbir, dikutip dari dunia.tempo.co 31 Agustus 2021. Fenomena Taliban menguasai Afghanistan lagi banyak mendapat sambutan dari berbagai pihak. Hal tersebut juga tak luput dari tanggapan masyarakat Indonesia. Seperti halnya kewaspadaan terhadap potensi radikalisme dan terorisme pasca berkuasanya Taliban. Pasalnya, banyak warga negara Indonesia yang pernah ikut serta pelatihan dengan Taliban di Afghanistan pada 1990-an yang melahirkan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Pada sisi lain, sebagian orang menyambut gembira kemenangan Taliban ini, seperti halnya dalam beberapa ceramah yang diisi oleh beberapa ustadz di media sosial. Sebut saja Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Zulkifli M. Ali yang di beberapa pengajiannya fokus membahas fenomena kemenangan Taliban dan mengaitkannya dengan beberapa hadis. Dalam salah satu pengajiannya, Ustadz Rahmat Baikuni menyebutkan, akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa mengalahkan sampai mereka akan mengibarkannya di bumi Ilya atau Al-Quds Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran dan itu ditujukan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban. Saya yakin itu Taliban. Karena Talibanlah yang sekarang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya, baik Rusia ataupun Amerika. Ia kemudian membuktikan kebenaran klaimnya dengan pandangan geopolitik dan keajaiban-keajaiban yang didasarkan dengan dalil-dalil agama. Dalam hal ini, kami berfokus pada interpretasi hadis dan korelasi antara hadis dan fenomena yang dikaitkan. Jika diamati lebih mendalam dalam perkataannya, Ustadz Baikuni mengawali dengan menyebutkan hadis dan menerjemahkannya. Kemudian ia menafsiri hadis tersebut dan mengorelasikannya dengan fenomena kemenangan Taliban di bumi Afghanistan. Alhasil, ia dengan yakin mengatakan bahwa Taliban adalah pembawa panji hitam dari Khurasan yang dimaksud di dalam hadis. Terlebih ia menggunakan kata kami telah sepakat. Pertanyaan mendasarnya, siapakah kami yang dimaksud? Setelah melihat dua fenomena di atas yang saling berkaitan, penulis terpantik untuk mengulas apakah benar demikian maksud hadis tersebut? Kemudian bagaimanakah metodologi para pakar melihat hadis demikian ini? Kritik sanad hadis. Banyak sekali hadis yang membahas pasukan pembawa panji hitam. Terdapat riwayat yang menyebut secara khusus munculnya pembawa panji hitam ini dari Khurasan. Sedangkan sebagian riwayat yang lain menyebutkan asal pasukan panji hitam dari timur, tanpa adanya penyebutan daerah khusus. Kemudian Imam Al-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis gharib. Terdapat perawi tunggal dalam hadis satu tingkatan transmisi hadis. Alasannya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab Al-Zuhri. Begitu juga Rishidin bin Sa'ad juga periwayat tunggal hadis ini, seperti dikutip dari pendapat At-Tabrani. Kemudian, Rishidin bin Sa'ad adalah perawi dhaif menurut mayoritas kritikus perawi hadis. Dalam riwayat lainnya disebutkan, tanpa adanya penentuan tempat, yaitu Khurasan, lalu muncul panji-panji hitam dari arah timur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hakim Al-Naisaburi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga dikuatkan dengan pendapat Imam Az-Zahabi. Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini kuat dan sahih. Kritik interpretasi hadis. Dalam berinteraksi dengan hadis, terutama terkait fitnah akhir zaman, Al-Mahdi dan tanda-tanda kiamat, sering sekali terjadi kesalahan interpretasi.
Pada dasarnya, hadis tersebut adalah kejadian yang bersifat qadar atau ketentuan Tuhan, bukan hadis mengenai hukum-hukum taklif. Maka dari itu, kita diperintah untuk mengimaninya, bukan sebagai sesuatu yang dibebankan kepada kita, taklifi, untuk menunggu dan mengharap segera terjadinya hal itu. Pada masa primordial Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat metodologi untuk memahami dan menghadapi hadis-hadis akhir zaman. Seperti halnya dalam suatu hadis diceritakan bahwa suatu hari seorang badui ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Beliau menjawab, "Berhati-hatilah apa yang telah kamu persiapkan." Ia menjawab, "Tidak ada. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai." Dalam hal ini kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sisi psikologis penanya dan menjawab dengan hal yang lebih penting dari jawaban asal, yaitu mempersiapkan. Oleh karena itu, tindakan dan persiapan adalah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami dan berinteraksi dengan hadis-hadis ini, terlebih dalam permasalahan tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman, dan hari akhir. Namun di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengabarkan tentang tanda-tanda akhir zaman dan hal yang mengitarinya. Tanda-tanda adalah sebagai peringatan lebih untuk bersiap-siap, dan hal ini tentunya lebih mudah dicerna dan diraba oleh umat. Akan tetapi, jika tanda-tanda akhir zaman dan hal yang mengitarinya ini disalahpahami, biasanya akan timbul kerancuan dan kegentingan di tengah masyarakat. Terlebih jika hanya sebatas klaim kelompok tertentu yang penuh dengan unsur subjektivitas dengan dorongan teks agama. Fenomena interpretasi seperti ini bukan lagi hal yang baru. Telah kita dengar bersama kisah serangan bangsa barbar terhadap wilayah Islam. Pembantaian terjadi di mana-mana, penjarahan, perusakan, dan tindakan beringas lainnya. Pada masa itu, di tengah masyarakat tersebar keyakinan bahwa mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, sang pembawa kerusakan. Begitu juga dengan hadis tentang pasukan pembawa panji hitam ini. Hal serupa pernah terjadi dengan interpretasi yang menisbahkan pada suatu kelompok atau gerakan tertentu. Peristiwa ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim dan terjadi pada 132 Hijriah. Pasukan pembawa panji hitam dikabarkan adalah pasukan Abu Muslim al-Khurasani. Ia adalah ahli strategi dalam peristiwa revolusi untuk menjatuhkan Bani Umayyah pada masa kemundurannya, dan ia juga salah satu elit yang mendirikan Bani Abbasiyah. Hadis ini digunakan untuk memengaruhi masyarakat agar mendukung tindakan revolusinya dan untuk menyerang pemerintahan Bani Umayyah yang notabene adalah lawan politiknya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pasukan yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah pasukan Abu Muslim al-Khurasani, akan tetapi pasukan berpanji hitam yang akan berkongsi dengan Imam Mahdi. Mereka mendukung dan membaiat Imam Mahdi sebagai pemimpin di Baitul Maqdis seperti dijelaskan di dalam hadis di atas. Mereka juga memiliki panji berwarna hitam sebagai lambang kewibawaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.